Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Senin 30 Mei 2022 terangkum dalam Sumiko News. Tangis haru keluarga terdakwa menyelimuti ruang sidang Tipikor Pengadilan Negeri Palembang saat pembacaan vonis oleh Majelis Hakim Tipikor Palembang untuk terdakwa Saiful Rizal, Kabid PUPR Muara Enim Senin 30 Mei. Tangis haru keluarga terdakwa menyelimuti ruang sidang Tipikor Pengadilan Negeri Palembang saat pembacaan vonis oleh Majelis Hakim Tipikor Palembang untuk terdakwa Saiful Rizal, Kabid PUPR Muara Enim Senin 30 Mei. Saiful yang terjerat kasus dugaan korupsi pelebaran jalan Pulau Panggung Segamit Kabupaten Muara Enim dipidana 1 tahun penjara. Majelis Hakim Tipikor Palembang diketuai Sahlan Effendi SHMH dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya bernama Raden Nasran dan telah merugikan keuangan negara. Sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan subsider JPU Kejari Muara Enim dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI tentang tindak pidana korupsi. Hakim Ketua Sahlan Effendi SHMH dalam pertimbangan amar putusan yang dibacakan mengungkapkan majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Saiful Rizal dengan pidana penjara selama 1 tahun, denda 50 juta rupiah dengan subsider 6 bulan kurungan. Sementara untuk terdakwa Raden Nasran sebagai kontraktor proyek dijatuhkan pidana 1 tahun dan 2 bulan penjara. Vonis yang dijatuhkan tersebut diketahui lebih rendah dari tuntutan JPU Kejari Muara Enim yang menuntut agar majelis hakim menghukum kedua terdakwa masing-masing dengan pidana 1,5 tahun penjara. Atas vonis tersebut, terdakwa yang dihadirkan secara telekonferensi dengan didampingi penasehat hukum diberikan waktu selama 7 hari untuk menyatakan sikap terima atau banding terhadap putusan tersebut. Hardiansyah SHMH didampingi Refli Antoni SH sebagai penasihat hukum terdakwa Saiful Rizal. Secara singkat mengaku sangat mengapresiasi atas vonis yang lebih rendah dari tuntutan JPU Kejari Muara Enim. Fadli, Sumiko TV melaporkan. Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi memimpin langsung upacara serah terima jabatan sejumlah perwira Polres Ogan Ilir dan Kapolsek yang dipusatkan di halaman Mapolres Ogan Ilir Senin 30 Mei. Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi memimpin langsung upacara serah terima jabatan sejumlah perwira Polres Ogan Ilir dan Kapolsek yang dipusatkan di halaman Mapolres Ogan Ilir Senin 30 Mei. Adapun perwira dan Kapolsek yang dimutasi oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Tony Harmanto melalui surat telegram nomor .2 ST-354-Cap-2022 tertanggal 20 Mei 2022 antara lain Kompol Hardiman yang sebelumnya menjabat Wakapolres Ogan Ilir digantikan oleh Kompol Vita Indrawati. Kompol Hardiman sendiri dimutasi menjadi Wakapolres Pali. Kemudian Kasat Binmas Polres Ogan Ilir AKP Makmun Nartawinata dimutasikan menjadi Paul Sibin Komnas, Subdit Bin Polmas Dit Binmas Polda Sumatera Selatan. Posisi Makmun digantikan AKP Wempi Manurum yang sebelumnya menjabat Kapolsek Tanjung Batu. Selanjutnya Kasat Intelkam Polres Ogan Ilir AKP Mulyono dimutasikan menjadi Kasat Intelkam Polres Lahat. Posisi Mulyono digantikan AKP Yusuf Solehat yang sebelumnya menjabat Panit 1 Subdit 5 Dit Intelkam Polda Sumatera Selatan. Kapolsek Rantau Alai AKP Sondi Fraguna diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Tanjung Batu. Posisi Sondi digantikan Ibtu Sutopo yang sebelumnya menjabat Kaurbin Opsnal Sat Samapta Polres Ogan Ilir. Serta Kabak SDM Polres Ogan Ilir Kompol Desi Arianti dimutasikan menjadi Kasubag Renmin Itwasda Polda Sumatera Selatan. Jabatan Desi akan diisi AKP Sigit Widodo yang sebelumnya menjabat Kapolsek Lembak, Polres Muara Enim. Eti, Sumiko TV melaporkan. Dedi Irama utusan Provinsi Sumsel dalam ajang MTQ di tingkat internasional pada tahun 2018.
tampil memperkuat kafilah Kabupaten Musirawas pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-29 di Sumsel. Dedi Irama, utusan Provinsi Sumsel dalam ajang MTQ di tingkat internasional pada tahun 2018 tampil memperkuat kafilah Kabupaten Musirawas pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-29 Sumsel. Dedi Irawan turun di cabang tilawah dewasa dan qiraat mujawad pada final yang digelar di Aula Asrama Haji Tanjung Api-Api Palembang, Minggu 29 Mei malam. Untuk putra dewasa berasal dari Kabupaten Musirawas, Ogan Ilir, dan Oku Timur. Sementara putri dewasa berasal dari Kabupaten Musirawas, Lubuk Linggau, dan Ogan Ilir. Dedi Irawan tampil membawakan surah Al-Mursalat ayat 1-5 dengan taranum, bayati, sika, ros, sobah, dan hijaz. Dedi menuturkan lomba MTQ yang diikuti ini merupakan lomba yang kesekian kalinya. Sejak kecil sudah biasa ikut perlombaan, sehingga tak terhitung lagi berapa jumlah ajang perlombaan yang pernah diikuti, baik itu tingkat provinsi ataupun nasional. Dedi Irawan pernah beberapa kali menjadi juara di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Bahkan dia pernah menjadi juara 5 tingkat internasional mewakili Indonesia dari Provinsi Sumsel pada tahun 2018 lalu. Saat menjadi juara 5 tingkat internasional, Dedi Irama pernah menjadi imam besar di negara Kuwait pada tahun 2018. Dedi berharap pada MTQ ke-29 Sumsel dapat menjadi juara umum, sehingga dapat mewakili Provinsi Sumsel pada MTQ tingkat nasional yang akan diadakan di Banjarmasin mendatang. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Aksi calon pegawai negeri sipil mengundurkan diri tidak terjadi di Kota Palembang. Aksi calon pegawai negeri sipil mengundurkan diri tidak terjadi di Kota Palembang. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, informasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang untuk tahun ini CPNS ada sebanyak 42 orang dari berbagai dinas terkait. Dari 42 CPNS tahun 2021 tidak ada yang mengundurkan diri. Semuanya sudah dilantik dan mendapatkan surat keputusan atau SK. Saat ini Pemkot Palembang sedang mengusulkan formasi penerimaan CPNS ke BKN Pusat untuk tenaga guru honorer dan tenaga kesehatan. Denny, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.